pasti yang belum cukup umur udah dipastikan nggak punya SIM. Iya. Jadi dia ketika ketemu polisi di jalan takut gitu. Itu takut. Ya, padahal polisi kan hanya menghimbau aja kan. Iya. Kalau memang dia melakukan pelanggaran, baru ditindaklanjuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast SMA Negeri 120 dengan saya sebagai host Sarifah Putri Mania dari kelas 11-1. Nah, untuk saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih guys. Kira-kira banyak nggak ya yang tahu beliau? Nah, sini beliau merupakan satuan dari Satgas Polres Kutai Kartanegara, yaitu Kak Fabiola. Ya, saya Fabiola Umaida selaku Kanit Kamsul dari Satuan Lantas Polres Kutai Kartanegara. Terima kasih. Terima kasih Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Baik, sehat, kuat, segar. Wih, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelumnya bagaimana Kak rasanya menjadi seorang polisi di masa yang sekarang nih Kak? Kalau ditanya gimana sih rasanya jadi polisi di masa sekarang, pasti kita pisahkan dulu gimana rasanya jadi polisi. Gimana rasanya jadi polisi? Karena polisi adalah cita-cita saya dari kecil. Jadi tentunya saya senang sekali dan sangat bersyukur bisa ada di mana cita-cita saya gitu. Di titik saya alhamdulillah jadi polisi gitu, sesuai dengan cita-cita. Yang kedua, ditambah tadi katanya kan pertanyaannya, gimana saya jadi polisi di masa sekarang? Iya. Kalau sekarang mungkin setiap perubahan zaman, di setiap waktu yang terus semakin modern ya tentunya ya. Kita pada masanya sih, lagi pada masanya ya. Maksudnya teknologi semakin canggih, ya kita juga kan harus mengikuti kan. Jadi ya kalau saya sih kayak lagi di masa sekarang banget sih gitu. Ya tentunya tugasnya berat ya, nggak mudah pastinya. Tapi ya sebagai polisi udah tugasnya ya, jadi harus dijalani lah. Karena kan tugasnya kan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Mungkin ada tantangan sedikit mungkin Kak Kakak selama menjadi polisi gitu. Tantangannya ya, Iya. setiap tugas yang dilakukan tuh pasti ada tantangannya sih. Iya. Alhamdulillah kalau kita jalani pasti terlewati. Oke Kak. Kemudian Tapi sebelum masuk nih ya, Iya. sebelum kita lebih jauh lagi nih, aku pertama mau apresiasi dulu buat SMA Negeri 120. Karena menurutku adanya podcast ini gak semua sekolah bisa lakukan gitu, gak semua sekolah bisa mengimplementasikan gitu. Acara ini bukan hal yang gimana ya, bukan gak bisa disepelein juga. Tapi dengan adanya ada podcast nih, berarti sharing-sharing, keinginan, inovasi, kreatif lah anak-anaknya berarti luar biasa. Mantap. Terima kasih, Kak. Dan yang kedua, jadi ya sorotan lah ketika aku masuk sini Bu izin. Ini ada SMA Negeri 120, cakep. Aku kira tadi udah tanya, Bu ini pantunnya belum selesai ya Bu ya. SMA Negeri 120, cakep. Tapi ternyata ada artinya, cakep itu singkatan. Kalau tahu apa singkatan cakep? Cerdas, agamis, kreativitas, kreatif, energik, dan berprestasi. Oh, 5 huruf yang sangat mewakili SMA Negeri 120 Ibu ya. Mantap. Syarat tuh SMA Negeri 120. Luar biasa ya. Kita masuk ke ini topik? Boleh ya. Ayo, yes. Nah, menurut kakak nih, apakah perilaku ugal-ugalan pelajar di jalan itu lebih dipengaruhi oleh pencarian jati diri ataupun sekedar ikut-ikutan teman? Oke. Pertanyaannya, apakah ugal-ugalan di jalan itu
suatu bentuk dari pencarian jati diri atau sekedar mengikuti ikut-ikutan teman. Ya, pada dasarnya kopi kita di sini adalah sebagai subjek kan anak sekolah ya, anak sekolah SMA, yang mana anak SMA itu secara umur itu dalam rentang masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, kayak kita disebut remaja, ABG kan, anak baru gede. Nah, jadi disitulah ada masa di mana di saat masa transisi itulah ada masanya di mana seseorang itu punya keingintahuan yang lebih tinggi, masih labil, emosi belum stabil, terus juga masa pencarian jati diri. Jadi sebenarnya kalau ditanya pencarian jati diri atau sekedar ikut-ikutan itu imbang sih. Nah, karena di saat pencarian jati diri itulah dimana dia itu seseorang remaja itu ingin diakui, ingin diterima di lingkungannya kan, pengen tahu gitu, rasa penasarannya itu tinggi gitu kan, ya, pengen coba-coba lah bahasa ininya ya, bahasa simpelnya gitu, pengen coba-coba itu untuk pencarian jati diri. Tapi nggak lupa juga lingkungan juga sangat mempengaruhi. Tadi Syarifah tadi apa lingkungan itu juga mempengaruhi share sama ikut-ikutan itu. Jadi ketika kita berada di satu komunitas lingkungan, misalkan contoh nih, misalkan share sama teman-teman gitu, atau siapalah di sini teman-teman yang cowok-cowok gitu, misalkan ada suatu kelompok yang mana dia ayo ikutan balapan liar yuk di situ, jadi gini. Ketika salah satu teman yang ditawarkan tersebut kegiatan itu, pasti ada rasa di mana dia, gue nggak boleh cemen, gue nggak boleh jadi pengecut gitu. Dia ada rasa dia nggak mau dicap jadi pengecut, terus juga dia juga maunya diakui sama kelompok yang ngajak dia tadi, terus juga dia ya susah lah untuk menolak ya di situ ya. Nah jadi itu mendominasi perasaan tersebut. Jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya ya dua-duanya sangat mempengaruhi sih. Iya, seimbang ya. Seimbang, pencarian jati diri karena memang pada masanya, terus juga lingkungan ini karena kita itu setiap hari ketemu sama teman-temannya dengan intensitas yang cukup tinggi berhari-hari. Jadi kan kayak kita terus-terusan berada di kelompok tersebut gitu. Jadi sebenarnya yang hebat itu bukan kalau kita ikutan balapan liar, tapi kalau kita berani menolak untuk melakukan pelanggaran, itu poinnya. Tuh. Boleh bertanya? Boleh. Dalam pengalaman kakak nih, apakah pelajar lebih sulit berubah perilakunya lewat hukuman atau justru lewat pendekatan edukasi dan empati? Oke, ini secara jangka panjang ya, kalau kita mau mikir jangka panjang. Secara jangka panjang, kalau kita ngingetin itu secara tindakan hukum nih, secara pengalaman ya. Kalau kita tindak hukuman gitu, itu bentar aja. Kayak habis nih diberhenti, misalnya dia nggak pakai helm nih, nggak pakai helm, kan diingetin. Habis itu udah, habis diingetin kan dia ngerasa salah. Ya, karena kan ada polisi kan yang ngeliat di situ, jadi ditegur gini. Ketika nanti pada saatnya dia ngerasa nggak diawasin, si dia balik lagi, pasti nggak pakai helm lagi, alasannya deket lah, inilah itulah, gitu kan. Ya itu secara jangka pendeknya bisa secara tindakan hukuman, atau lagi kegiatan balap liar gitu kan, diamankan nih semuanya pasti ketika pertama kali diamankan, semuanya pasti ngerasa bersalah dan tidak mau mengulangi. Tapi ada saat dimana nanti teman-teman yang ngajak lagi, kelompoknya menjadwalkan lagi nih, ayo balapan liar gitu, aman di sana kosong, misalkan di sini udah diamankan nih sama polisi, pihak kepolisian. Nah nanti dia cari jalur lagi yang lain, itu pengalaman loh. Iya, pengalaman. Udah diamankan di jalur yang satu, dia pindah ke jalur selanjutnya supaya nggak diketahui sama polisi. Nah berarti kan itu kan buat jangka pendek boleh, bisa,
tapi tidak efektif buat jangka panjangnya. Jadi itu secara tindakan hukuman. Selanjutnya kita melihat dari sisi lain, di mana bagaimana kalau mengingatkannya itu dengan cara pendekatan edukatif maupun empati. Dua-duanya itu menurut saya penting juga. Saling apa ya? Ada korelasinya lah. Maksudnya ya saling satu sama lainnya perlu lah, penting. Karena kalau kita melakukan pendekatan secara edukatif dan empati, itu jangka panjangnya. Iya, jadi kenapa dibilang jangka panjang? Karena kalau edukatif kan kita melakukan seperti ini nih, sosialisasi. Ketika dia diingatkan terus-menerus gitu. Kan namanya contoh kan nggak harus dari diri sendiri kan. Iya. Contoh itu kan bisa dari orang lain juga, kita jadikan pengalaman. Ada orang lain yang udah mengalami kecelakaan gitu kan karena balapan liar. Itu kan bisa jadi contoh juga. Kita adakan sosialisasi terus-menerus. Ya insya Allah ada dampaknya juga lah, ada terasa juga lah impactnya, karena dicontohkan, ada contoh nyatanya gitu. Selanjutnya dari sisi edukatif seperti itu, sosialisasi dari mulut ke mulut juga bisa, kayak jangan itu kemarin ada ini, bisa juga. Secara empatinya saya yakin dan percaya di mana setiap anak muda, setiap remaja pasti punya cita-cita depannya, pasti punya masa depan semuanya. Saya rasa, menurut saya ya, ketika kita lebih menyentuh kepada empatinya, sisi dalam hatinya gitu, kayak lebih ya kita renungkan aja lah. Kita itu masih punya tanggung jawab untuk meraih masa depan kita. Tugas kita kan belajar yang baik supaya kita jadi orang ke depannya. Jadi ketika kita memikirkan masa depan, kita pasti punya rem diri juga buat selalu berhati-hati sama apa yang kita lakukan. Contohnya ketika kita balapan liar, kita pasti ingat, aduh kalau saya nggak pulang dengan selamat, orang tua kita di rumah gimana ya perasaannya, sedih nggak ya, khawatir nggak ya sama kita kalau kita nggak pulang ke rumah, terus nggak dalam keadaan yang sehat gitu. Selanjutnya, kalau kayak tadi kata kakak, itu jangka panjang ya, setiap orang punya masa depan, ya pasti dia akan mawas diri juga dengan kalau dia kenapa-napa di jalan, masa depan itu berarti ada di masa yang akan datang ya kan? Iya betul. Berarti future kan. Tapi kita hidup di masa kini, dimana ketika kita mencapai masa depan, kita harus melewati masa kini dulu. Jadi kalau masa kini kitanya udah kenapa-napa, nanti masa depannya gimana? Akan menghambat kan? Makanya kakak tuh selalu ngingetin ketika kata sosialisasi bahwa pada dasarnya nih yang paling penting, jadikanlah diri kita itu sebagai investasi masa depan. Di mana kesehatan kita itu, apa yang ada dalam tubuh kita itu merupakan aset yang harus dijaga. Jadi ketika kita mau ada pikiran buat balapan liar, balik lagi konteksnya, ketika kita ada pikiran buat balapan liar, kita harus pikir juga, itu baik gak ya buat kedepannya, baik gak ya buat saya gitu. Jadi ketika dirasa itu kurang pas, ya udah pasti akan dengan sendirinya dari dalam hatinya pasti dia menimbulkan kesadaran. Karena pada dasarnya kuncinya itu satu, jadikan ketakutan dihukum itu menjadi kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ketakutan itu kita ubah keywordnya ke kepedulian. Iya. Jadi kalau ketakutan itu takut dia, kalau diawasin ya takut pasti gitu kan. Iya. Tapi ketika dia sadar, dia peduli sama dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kita semua melakukan yang terbaik kan Kak? Betul. Itu pasti keinginannya datang dari diri sendiri tanpa harus dipaksa. Itu sih jangka panjangnya. Makanya di sini kalau tadi balik lagi pertanyaannya, lebih efektif mana sih? Iya. Tindakan hukuman atau pendekatan secara edukatif dan empati, itu dua-duanya penting. Tapi kita bicara jangka panjang, jadi saling satu sama lain. Nyambung ya Kak? Nyambung dia, ada korelasinya.
Kika, pertanyaan selanjutnya boleh? saling terkait gitu satu sama lain. Lanjut. Jangan sampai putus intinya ya. Iya. Kayak silaturahmi. Aduh, ya betul kak. Selanjutnya nih kak. Terakhir nih, menurut kakak, bagaimana cara paling efektif untuk membuat pelajar benar-benar peduli keselamatan, bukan sekedar takut pada aturan? Kan kebanyakan tuh pelajar tuh pada takut kak. Kayak nggak mematuhin lalu lintas, mereka takut. Nah, gimana sih cara efektifnya kak? Biar mereka tuh nggak takut kak. Oke, ini pertanyaannya itu nyambung sebenarnya sama Iya. pertanyaan nomor 2 tadi. Tapi kakak lengkapin di sini, Iya. ya kan? Kita lengkapin bahwa pada dasarnya kenapa sih adik-adik itu takut? Iya. Kenapa coba? Ada bisa jawab nggak? Coba aku tanya sama share dulu deh. Kalau Kenapa, saya kayak- kenapa adik-adik takut gitu? Kalau menurut saya mereka pertama nggak punya SIM. Nah, itu udah tahu kan jawabannya kan? Itu pasti. Terus aja. Terus mereka nih pakai punya orang tua, motornya orang tua kak. Oke, betul. Takut nih, takut kenapa motornya. Hmm. Kemudian nih mungkin ada satu hal yang membuat mereka nih harus ngelakuin hal itu, padahal mereka tahu itu nggak bagus dilakukan. Kayak misalnya nih mereka mau buru-buru nih kak, mau buru-buru ke suatu tempat, nah padahal jalan itu tuh nggak boleh, karena mereka takut orang bos. Oh iya, oke. Ada yang kalau dapet border atau dilarang gitu, tapi dia tetap gitu. Iya. Ya. Ya itu udah nggak dijawab cuma share. Iya betul itu. Betul. Karena pada dasarnya ketakutan itu kan muncul dari hal yang kita Takuti. takuti. Takut. Kita kan nih, kalau dari sisi siswa nih, pasti yang belum cukup umur udah dipastikan nggak punya SIM. Iya, betul. Jadi dia ketika ketemu polisi di jalan takut gitu. Betul takut. Ya, padahal polisi kan hanya menghimbau aja kan. Iya. Kalau memang dia melakukan pelanggaran, baru ditindaklanjuti. Nah, di situ kita mulai aja dari situ. Kayak tadi kuncinya, ubahlah ketakutan menjadi kepedulian. Itu suatu kunci, kata kunci yang sangat penting. Kalau dia peduli, ya pasti dia udah siap dulu. Kayak tadi, kakak udah jelasin terkait 3 siap. Siap jasmani, siap rohani, siap administrasi, siap kelengkapan. Selanjutnya itu siap nomor 1 ya. Yang kedua siap kendaraan. Yang ketiga siap Siap. siap Siapa? Siap. siap apa? Apa nih? Siap diri. Siap diri. Siap diri, siap kendaraan, terus Siap. Administrasi. administrasi. Nah itu, ya udah semuanya 3 siap itu harus disiapkan. Kalau 3 siap tersebut sudah dipenuhi, saya yakin dan percaya nggak ada satupun siswa yang takut. Betul kak. Kan kebanyakan juga karena kebanyakan siswa tuh Oh, kebanyakan kak. tadi Iya. ini kakak kurang nih. Betul kak. Yang pertama, siap jasmani dan rohani, meliputi kelengkapan juga, Yes. administrasi di sana semua ya. Itu satu siap ya. Siap kedua, siap kendaraan. Sebelum kita berkendara, itu wajib kita perhatikan dulu kesiapan kendaraannya, mulai dari spionnya ada apa enggak, knalpotnya standar apa enggak, terus bannya layak pakai atau tidak, remnya, kelayakan remnya, dan lain-lain itu harus kita perhatikan juga. Yang ketiga adalah siap menaati peraturan lalu lintas. Itu 3 itu harus siap dulu. Saya yakin kalau udah peduli ya sama diri sendiri terkait 3 siap itu, saya yakin dia nggak akan takut ketika di jalan. Setuju nggak? Ya, setuju banget kak. Kebanyakan siswa-siswi kan sangat tidak taat dengan memakai helm itu kak. Mungkin alternatif yang lebih bagus untuk siswa-siswi itu gimana kak? Alternatifnya? Untuk siswa-siswi yang nggak mau mentaati memakai helm ke sekolah misalnya kak. Ya, itu ada contohnya soalnya. Yang pasti harus datang dari kesadaran diri sendiri ya. Kita udah ngingetin nih, kalau nggak pakai helm tuh nanti kalau ada bahaya, suatu hal yang tidak kita inginkan, ada satu hal yang kita tidak inginkan, terus terjadi apa-apa, helm itu kan fungsinya untuk melindungi kepala kita kan. Karena kalau kita jatuh kan bisa jadi kepala kita duluan atau gimana kan, setidaknya aman kan secara ini kan, ya dari kepalanya aman gitu. Ya alternatifnya harus sadar, alternatifnya dengan diadakannya sosialisasi terus menerus, terus juga ada
ada dampak nyatanya gitu kan. Ya harus dari diri sendiri, balik lagi dengan mengubah ketakutan menjadi kepedulian. Ini mindset. Mindset, betul banget itu dia. Hebat Sherin, luar biasa. Kak, mungkin ada kakak tuh kalimat untuk siswa-siswi ke depannya kak yang tidak mentaati peraturan. Iya maksudnya ya, yang tidak mentaati peraturan ya. Kakak mau pertama-tama, kakak mau mengingatkan bahwa eh, apa yang ada pada diri kita, balik lagi merupakan aset kita yang harus kita jaga. Adanya peraturan adalah untuk ditaati, dipatuhi, sehingga harapannya buat adik-adik semua secara sendirinya mulai menimbulkan kesadaran bahwasannya menjaga keselamatan berlalu lintas itu menjadi hal yang penting. Karena tadi nih udah dikutip nih, yang keren itu bukan seberapa kebut kita sampai di jalan, seberapa kebut kita di jalan, tapi bagaimana kita selamat sampai tujuan. Itu dia pesan buat adik-adik. Nah, yang pasti lagi nih pesan buat adik-adik SMA Negeri 1 Lokulu, buat teman-teman juga yang masih SMA, sadari juga bahwa kita ada di fase di mana kita itu sedang mencari atau sedang mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi harus dipikirkan lebih lagi, dipikirkan beberapa kali dulu ketika melakukan sesuatu, contohnya balapan liar. Nanti kalau kita kenapa-napa, itu akan menghambat juga ke depannya kita gimana. Kita hidup untuk masa depan, tapi nggak lupa kita hidup di masa kini untuk mencapai masa depan. Itu dia. Cakep. Saya juga baru kepikiran. Enggak. Ya, pokoknya pesannya buat adik-adik semua itu sayangilah diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Itu udah mencakupi seluruhnya buat mengingatkan kepada adik-adik semua bahwasannya kita tuh harus menaati peraturan lalu lintas. Karena dampaknya buat kita juga dan buat orang lain. Benar sekali kak. Itu aja. Itu ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Obio atas waktunya. Mungkin berarti untuk siswa-siswi kedepannya ingat ya, jaga dan taat peraturan lalu lintas. Oke, untuk Kak Obio, terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya dan Kak Obiola. Terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang di acara podcast SMA Negeri 1 Lokulu. Cakep. Cakep. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih.